Keluarganya masih hilang pasca diterjang banjir bandang. Satu keluarga rela bermalam di kantor Camat Kayu Tanam, Sumatera Barat. Sementara itu pemirsa, menurut BPBD Padang Pariaman, diperkirakan masih ada sekitar 6 orang yang dalam pencarian. Satu keluarga asal Bukit Tinggi terpaksa menginap di kantor Camat Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pasalnya, hingga kini nasib salah satu anggota keluarga bernama Eka Alexander, 35 tahun belum diketahui keberadaannya. Sang istri terakhir berkomunikasi dengan korban sekitar setengah 11 malam. Saat itu suaminya minta didoakan karena terjebak banjir bandang di dekat air mancur Kabupaten Tanah Datar. Udah dicari ke Puskesmas Kayu Tanam, rumah sakit belum ada ketemu. Berarti masih mencari ya? Ya masih mencari, mudah-mudahan selamat dia. Sementara itu BPBD Padang Pariaman masih akan mencari 6 orang lagi yang dikabarkan hilang. 5 berasal dari Batu Sangkar dan 1 lainnya suami Fitri berasal dari Bukit Tinggi. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Agung Sulistyo di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi dan juga rekan Wahyu Sikumbang di Simpang Buki, Nagri Buki Batabuah, Canduang, Kabupaten Agam. Ya, kita akan ke rekan Agung terlebih dahulu. Rekan Agung, berapa jumlah korban banjir bandang yang dirawat di sana dan berapa orang korban meninggal sampai dengan saat ini? Baik pemirsa, untuk data akhir dari posko utama banjir bandang Kabupaten Tanah Datar, untuk semalam itu sudah ditemukan 42 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sedangkan untuk dalam pencarian sementara ini yang terdata ada 11 orang. Namun berkemungkinan data ini akan terus bertambah karena masih ada pihak-pihak keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Dan kemarin itu ada daerah yang sulit tembus, namun ini sudah bisa masuk tim SAR gabungan. Namun untuk kondisi Sumatera Barat ini kondisi masih belum bisa memungkinkan, itu di daerah Sungai Jambu. Dan petugas terpaksa bekerja ekstra keras karena kondisi medan yang berat dan banyaknya material-material kayu maupun batu-batu besar yang dibawa banjir bandang ini. Dan selain itu kondisi cuaca yang tiba-tiba selalu berubah, dan pada siang ini tiba-tiba mendung dan hujan lebat. Karena tadi malam ini juga hujan deras juga melanda sebagian Sumatera Barat. Dan untuk memantau daerah-daerah operasi SAR, petugas tim SAR gabungan dari Basarnas juga menggunakan peralatan pendukung berupa drone yang memiliki drone thermal untuk memantau di mana daerah-daerah yang dicurigai masih ada korban di kawasan tersebut. Ya, baik, artinya Agung, ketika tadi adanya sejumlah laporan, apakah ada keluarga-keluarga yang melaporkan bahwa ada anggota keluarganya yang hilang dan sampai saat ini apakah Anda bisa menghimpun data tersebut, Agung? Sampai sekarang ini untuk datanya belum berubah untuk keluarga yang melaporkan keluarganya, untuk keluarga korban yang melaporkan keluarganya hilang. Karena kemarin itu di daerah Sungai Jambu itu ada juga satu keluarga yang kehilangan 2 anggota keluarganya yang sampai sekarang ini belum ditemukan. Kemudian ada juga yang melapor ke posko utama. Jadi untuk yang anggota keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga untuk saat ini terus bertambah. Jadi kita belum bisa untuk memastikan berapa orang lagi yang harus dicari. Namun dari data sementara ini ada 11 orang yang sudah masuk dalam pencarian. Baik, artinya ada 11 orang yang masih dalam pencarian dan juga dilaporkan oleh keluarganya. Kita akan ke rekan Wahyu di Bukit Batabuah. Ya, Wahyu, bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah sudah dilakukan evakuasi korban banjir? Selamat pagi, Jemi dan pemirsa. Pencarian yang Senin sore kemarin sudah dihentikan akan kembali dilanjutkan Selasa pagi ini. Mungkin dalam waktu 1 jam ke depan setelah hari mulai terang dan cuaca saat ini cukup cerah. Pencarian terhadap 3 korban yang masih dilaporkan hilang itu akan kembali dilanjutkan pagi ini. Sementara jumlah korban tewas sampai saat ini untuk di Kabupaten Agam masih tercatat 20 orang.
Sementara tiga korban lagi yang masih dicari itu berada di satu korban merupakan warga Nagari Bukit Betabuah, Kecamatan Tanjuang, dan dua korban lagi merupakan warga Sungai Tua, Kecamatan Sungai Tua. Demikian. Baik, Wahyu, apakah ada kendala yang dihadapi untuk proses evakuasi? Kendala yang sama juga terjadi seperti yang di Tanah Datar, rekan Agung tadi, yaitu luasnya dan banyaknya material lumpur batu di lokasi di sepanjang aliran sungai dan aliran banjir lahar dingin yang menerjang di daerah-daerah di pemukiman warga. Pencarian dilakukan oleh relawan dan warga itu menyebar dan diharapkan juga adanya bantuan dari anjing pelacak dari Polda Sumbar itu sudah diturunkan. Demikian. Baik, ini untuk sejumlah posko pengungsian yang disediakan, apakah kebutuhan dari para pengungsi bisa tercukupi, Agung? Wahyu. Sampai saat ini kebutuhan untuk pengungsi berupa makanan, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan khusus semasa pengungsian sudah mulai berangsur-angsur tercukupi. Sementara untuk lansia, pengungsi yang lansia masih membutuhkan pokok untuk dewasa karena sampai saat ini bantuan untuk beberapa jenis itu belum bisa ditemukan dan mulai sudah ditemukan di warung-warung walaupun dibeli. Demikian. Baik, Wahyu, apakah bisa dipastikan bahwasanya seluruh masyarakat yang yang tinggal, yang bermukim di tempat-tempat yang rawan terjadinya banjir bandang ini sudah mengungsikan dirinya ke posko pengungsian? Ya, untuk warga yang berada di bantaran sungai atau daerah yang zona berbahaya itu dapat dipastikan oleh petugas telah menjauh dari daerah bahaya dari rumahnya, keluar dari rumahnya karena memang daerah yang dilanda oleh banjir bandang ini memang luas gitu. Tidak hanya sekitar 5 atau 10 meter dari bantaran sungai atau dampak dari lintasan banjir bandang ini, tapi itu sudah mencapai sekitar ratusan meter gitu. Ya. Jadi sudah dipastikan para warga tidak ada lagi yang berada di daerah zona bahaya. Baik, Agung, bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan ataupun juga sumbangan ini perlu menghubungi kemana, Agung? Ya, kita akan kembali ke rekan Wahyu. Rekan Wahyu, apabila ada masyarakat yang ingin memberikan bantuan, kira-kira ini perlu menghubungi kemana? Menyalurkan bantuan itu dapat diantarkan langsung ke posko induk yang berada di Kecamatan Canduang dan juga ada posko lainnya di Kecamatan Sungai Tua. Sementara jika ada pihak-pihak yang ingin mengantarkan langsung ke tempat-tempat pengungsian atau kepada korban di rumah-rumah warga juga dapat berkoordinasi dengan petugas-petugas yang ada di posko-posko tanggap darurat bencana banjir lahar dingin Gunung Merapi ini. Oke, baik. Tentunya ini sejumlah posko pengungsian sudah disediakan dan kita harapkan bahwa kebutuhan dari para pengungsi bisa tercukupi. Terima kasih rekan Agung dan juga rekan Wahyu Sikumbang yang melaporkan langsung dari Kabupaten Tanah Datar dan juga dari Kota Agam. Selamat bertugas kembali.